MrBeast lagi-lagi punya sedikit masalah sama konten kreator lain. Well, bukan konten kreator lain dalam personal dan seseorang, tapi banyak banget. Karena baru-baru ini MrBeast mengeluarkan sebuah fitur yang sangat-sangat AI. Dan fitur tersebut sangat-sangat dikecam oleh banyak konten kreator. Salah satunya adalah Jacksepticeye. What the actual f***? And he used my logo in the promotion for it too? I hate what this platform is turning into. AI. Jadi apa sih yang dibuat sama MrBeast? Dan kenapa sampai selevel Jacksepticeye itu marah sama MrBeast? Apakah ini drama besar, drama dua orang dewasa yang tidak sesuai, atau ini emang benar-benar sesuatu yang dapat bisa mengubah skema konten kreator di seluruh dunia? Menurut gua, iya. Kok bisa begitu? Jadi buat yang belum tahu MrBeast, kayaknya nggak deh. Buang-buang durasi gue ngejelasin siapa itu MrBeast. Tapi intinya udah nggak bisa tutup mata lagi kita kalau MrBeast adalah konten kreator nomor 1 di YouTube untuk saat ini. Dan MrBeast itu punya sebuah company atau sebuah company yang barangnya adalah aplikasi yang bernama Viewstats. Jadi itu kayak sebuah extension atau sebuah aplikasi yang bisa kamu taruh di browser kamu atau bahkan di handphone juga ada beberapa yang bisa membuat kamu untuk ngebaca analytics video kamu jauh lebih baik, bahkan video-video orang lain. Jadi kayak tahu kenapa rame, tahu kenapa ini sepi dan lain-lain, itu bagus sih menurut gua. Di Indonesia sih gue lihat dikit ya yang make, karena bukan berarti orang pada nggak make tools ini, melainkan di Indonesia itu menurut gua, teman-teman gua content creator agency itu lebih terkenalnya sama TubeBuddy kalau kalian tahu. Kurang lebih sama menurut gua. Mungkin sekarang udah jauh beda atau gimana, tapi kurang lebih sama. Gue lebih pakai TubeBuddy, not sponsored, but udah kebiasaan aja. Dan tapi udah bukan kayak gue pakai terus-terusan, ngerti gak sih lo? Gue sangat nyaranin buat kalian content creator cobain TubeBuddy, cobain Viewstats biar kalian tuh bisa belajar baca analytics ya. Bukan cuman video gue viral kenapa nih? Tebak-tebakan gitu kan. Karena gue pakai baju biru gitu kan, kayak pantes. Dan Anda bilang kerjaan sosial media strategis gampang. Kerjain anjir, kerjain. Nah, akhirnya Viewstats punya MrBeast ini itu baru aja ngerilis sebuah fitur baru melalui sebuah video. Videonya kayak gini. There's a new way to make professional-looking viral thumbnails with zero Photoshop experience. And the best part is, this new method works in every niche. Whether you do gaming, cooking, beauty, this works for all of them. From creating custom results from any channel to literally being able to put your face on a thumbnail, it literally feels like cheating. Nah, seperti yang kalian lihat, videonya itu adalah generated image AI untuk thumbnail-thumbnail YouTube yang emang udah teruji sukses. Kenapa bisa sukses? Karena memang MrBeast selama ini pakai thumbnail generate AI kayak gitu kan. Well, gue nggak tahu apakah dari dulu atau udah mulai bener-bener AI total dari sekarang atau dulu sempat dibikinin orang. Tapi intinya video-video MrBeast yang kayak gini, thumbnail-thumbnailnya kelihatan banget itu semua adalah AI. Dan udah jadi kayak semacam ciri khas MrBeast dan banyak dipakai sama MrBeast dan berhasil gitu untuk video-video jenis MrBeast. Dan gue positive thinking sama MrBeast karena ini adalah passionnya dia untuk ngajarin banyak orang bisa menjadi konten kreator dan mempermudah jalan konten kreator baru melalui juga Viewstats-nya. Tentu juga nantinya dia bisa mendapatkan untung dari situ. Tapi gue lihat niatnya baik gitu loh, berbagi tools, berbagi cara apa yang udah membuat dia berhasil, yaitu thumbnail AI-nya. Masalahnya thumbnail AI-nya ini itu bener-bener AI yang dimana banyak orang itu lagi ribut dan gak suka sama AI. Dan yang lebih parahnya itu face swap. Jadi kamu bisa ganti muka orang yang kamu mau dan bisa mengakses thumbnail YouTuber yang ada di YouTube. Seperti yang tadi dicontoh sama MrBeast di videonya. Jadi ya lu suka sama thumbnailnya siapa gitu, terus lu ganti muka lu bisa gitu. Jadi kayak nggak fair, ngerti nggak lo? Kayak lo ini thumbnail buatan gue, kenapa tiba-tiba di AI-in terus diganti muka lo? Walaupun prakteknya di dunia nyata itu sering banget terjadi, thumbnail orang diganti jadi mukanya segala macem, tapi masih ada proses kreatifnya, bukan cuman AI-in. Ngerti nggak bedanya? Ya kayak orang reaction lah kan, ada muka dia, terus ada apanya di bawah gitu kayak gitu kan. Tapi itu bukan AI, itu orang nge-edit dan lain-lain. Tapi ini di AI-in, dan bayangin itu semua bisa terjadi dan tanpa konsen orang-orang yang udah punya thumbnail. Jadi kayak kacau balau. Dan yang lebih nyebelinnya lagi, kayak Jacksepticeye bilang kayak tiba-tiba ada logo dia gitu di video MrBeast yang ini. It literally feels like cheating. This is the home of the AI tool where you can type in any channel on all of you. Kayak seakan-akan Jacksepticeye bagian dari ini, mendukung hal ini, part of ini, atau orang yang approve sama hal ini. Padahal nggak sama sekali, dia nggak suka dan dia nggak mau ada di situ. Makanya dia sampai nge-tweet kesel kayak gitu. Dia kayak bilang, apa anjing, kok lu pakai logo gua anjing untuk mau promoin, benci banget gua sama nih platform, lama-lama semua AI. Lu AI, gua AI, kita semua AI.
AI. Jadi masalahnya lebih dari sekedar thumbnail-thumbnail itu, tapi juga penggunaan logo si Jeff AI di sesuatu yang dia nggak konsen. Kalau lo tanya gue, pertama, beda. Udah banyak banget lah thumbnail orang diambil, dijadiin apa dan segala macam. Itu masih ada proses kreatifnya dan masih di tahap yang menurut gue ada transformasinya gitu loh. Jadi yang keselnya tadi yang seperti gue udah singgung adalah peng-AI-annya gitu. Thumbnail siapapun tinggal di AI-in. Itu yang bikin sebel. Terus ada beberapa orang yang bilang juga bagus banget. The thing is, Google TOS say that our thumbnails won't be sold or used to train AI. There is absolutely zero way that Google are going to let this fly. They have taken down service that try to do the same thing. Jadi orang ini ngeklaim bahwa Google tuh melarang penggunaan thumbnail-thumbnail konten kreator itu digunakan untuk ngetrain AI. Meanwhile, aplikasi MrBeast nggunain itu untuk AI. Nah, jadi kacau dong nih. Jadi kayak, wait. Lu bahkan nge-bypass aturan YouTube gitu. YouTube aja ngejagain gitu. Thumbnail-thumbnail konten kreator itu nggak dimanfaatin dengan cara AI untuk belajar. MrBeast malah bikinin, ayo thumbnail-thumbnail ini kita AI-in dan bisa kita jadikan AI atau bahan AI atau kita AI-kan. Waduh. Dan yang kedua, menurut gua, apakah MrBeast berhasil dengan thumbnail AI-nya? Iya, tapi buat dia doang. Dan video-video yang kayak dia gitu loh, video-video MrBeast lah, video-videonya yang aku mau menyukai. Adalah MrBeast type video, lu tahu pasti. Tapi entah kenapa di kepala gua nggak ketemu gitu kreatornya. Tapi udah banyak lah kreator MrBeast wannabe dan lain-lain. Ya nggak salah gitu, dan itu oke-oke saja, dan silakan aja orang lakuin itu. Dan thumbnail-thumbnail AI buat bocilnya tuh works banget. But menurut gua nggak semua konten kreator itu cocok thumbnailnya di AI kan. Ada konten kreator yang udah punya format thumbnailnya yang oke dan audiensnya suka sama format seperti itu atau dengan marketnya, dan itu bukan AI Roblox style warna cerah overstimulus kayak MrBeast. Ada beberapa orang yang suka thumbnailnya sederhana banget, cuman gini banget, cuman bahkan pakai paint bisa rame dan lain-lain. Orang punya formula sendiri-sendiri untuk bisa sukses dengan video YouTube-nya. Gak harus thumbnailnya semuanya MrBeast style. Gue pribadi jarang banget ngeklik thumbnail AI ala MrBeast kalau itu bukan MrBeast. Dan gue yakin itu juga works di berbagai macam konten kreator. Karena gue lihat makin kesini makin banyak thumbnail AI yang malah viewsnya nggak seberapa dan nggak diklik-klik juga kok. Jadi maybe works for you, maybe not. Ini bukan jaminan, ini cuma pilihan. Dan ini backlash-nya beberapa dong yang gue sebutin. Tapi di Twitter tuh banyak rame, pecah belah sampai akhirnya video itu dihapus sama MrBeast, udah hilang dan nggak ada. Dan dia somehow bikin semacam reply DM ke salah satu akun Twitter kayak Drama Alert gitu. Dan dia bikin statement di situ. Ini nggak tahu ya real apa benernya ya, karena bukan dari MrBeast sendiri tapi dari Drama Alert. Tapi kayaknya MrBeast nge-DM Drama Alert atau orang ngabarin Drama Alert or something. I see everyone's feedback on the tool and I'm working on a way to make it all right. The easiest being face swap should only be used to swipe your face on your thumbnail, obviously not other. Ini yang gue bilang kan, thumbnail orang lain tinggal di swap face aja gitu. Masalahnya bukan diedit ulang atau dikreasikan ulang, tapi benar-benar cuma di swap face doang. Secondarily, I'll build this more in a way to be inspiration for artists tool they use, not replace them. Very good feedback. My goal with the Viewstat is to build tools to level the playing field between people like me with 300 employees and new creator that can afford small army. I can change software in an instant, but I'll definitely make a lot of update and implement this feedback. Exclusive statement from MrBeast. Kalau ini beneran dari MrBeast, menurut gue ini adalah well play banget cara dia untuk ngerespon backlash-nya. Makanya gue tadi di awal bilang kalau ini adalah hal yang gue rasa niatnya baik, tapi dia kurang peka sama situasi AI sekarang. Ditambah dengan cara mainnya yang ternyata tidak semudah itu, yaitu adalah menggunakan thumbnail orang lain untuk ditiban jadi thumbnail sendiri, dan semuanya tinggal di AI-in. Jadi menurut gue ini adalah respon yang lumayan oke sih, walaupun tidak dari akun asli, dan gue nggak tahu ini apakah bisa diterima keabsahannya, apakah ini resmi dari MrBeast langsung, karena so far ya sampai gue syuting sekarang nggak ada statement langsung dari akun sosial MrBeast, cuman video-videonya udah dihapus. So buat gue ini lumayan banget loh sebagai PR move dan lain-lain untuk mengakui kesalahan, jelasin niat baiknya apa, dan dengan cepat gitu ngerespon bagaimana feedback dari lingkungannya, terutama orang-orang yang di industrinya itu sendiri. So it's good. Susah gue. Gue sendiri pun kalau yang namanya emosi udah main dan lain-lain bisa susah gitu. Tapi MrBeast mungkin udah belajar gitu, udah lumayan keren dia ngurusin PR-nya. Gue yang dulu-dulu, jangan tanya. Itulah pentingnya mesti punya PR tim. Gue gak punya PR tim. Gue PR timnya untuk orang lain. Makanya bisa jago kalau ngurus orang lain. Ngurus diri gue sendiri, disaster pak. Tapi menurut kalian apa yang dibuat sama MrBeast itu udah oke apa belum? Dan menurut kalian bagaimana cara MrBeast merespon itu udah oke apa belum? Coba komen di bawah. Nah kalau gue bilang kenapa ini bisa ngaruh ke dunia, bukan cuman di MrBeast dan lain-lainnya, ya itu MrBeast itu bener-bener nomor satu, dan apa yang dia buat udah pasti banyak orang bakal nyobain dan pakein. Dan menurut gue sih agak boring dan akan makin nyebelin YouTube ketika gue ngeliat homepage gue
isinya thumbnail AI semua. Serius. MrBeast aja jujur makin kesini makin jarang gua tonton. Salah satu alasannya karena thumbnail AI-nya itu bikin gue jengah. Gua nggak anti AI. Beberapa thumbnail gue itu gue bebasin ke yang buat thumbnail gua. Mungkin dia pakai AI, mungkin ada support AI dan lain-lain. Gue kurang tahu. Tapi ya gue nggak pribadi gue pakein AI, enggak. Tapi gue bebasin si pembuat thumbnail gue. Jadi orang ini ya, human. Tapi gue rasa sih so far nggak AI amat sih ya. Tapi kalau menurut kalian gimana thumbnail gue? Boleh loh kasih input di kolom komentar di bawah mengenai thumbnail gue. Ada saran nggak? Dan thumbnail pun menurut gue nggak bisa dijadiin paten gitu dan segala macam untuk sesuatu gitu. Jadi orang silakan terinspirasi. Dan kayaknya udah banyak yang tahu dan banyak yang lihat juga kalau banyak banget konten kreator di luar sana yang gaya videonya kayak gue komentari kayak gini dan thumbnailnya mirip-mirip sama gue. It's fine. Silakan aja, oke aja. Jadi yang diproblemin adalah AI-an-nya yang bisa dengan begitu aja ngambil thumbnail orang lain dan jadi milik lu. Milik dalam artian milik dan dipakai buat video lu, tapi itu semua nggak ada proses kreatifnya, cuman jadi tiban muka lu dan itu semua pun proses AI. Ya, kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan konten kreator di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat kalian yang masih mau dengerin obrolan gue itu upload video sehari satu. Jadi buruan cek channel gue, mungkin ada beberapa video yang belum kalian tonton dan silakan kalian klik. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri dan untuk kita semua, stay clean and sound. Oh ya, joget anti AI. Prom ini AI, kamu tidak akan bisa nge-prom Enobening melakukan gerakan ini. Bip buk bap. Aku AI. Coba prom ini, gerakan apa ini AI? Hah? Gerakan apa? Ayo.